Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kasus tewasnya taruna ATKP Makassar. Nama saya Debbie Simalango. Nama saya Osim Magiri. Nama saya Heragia Republika. Seorang taruna tingkat pertama, Aldama Putra Pangkola, tewas dianiaya seniornya di Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam, tanggal 3 Februari 2019. Aldama meninggal dunia di Rumah Sakit Sayang Rakyat. Ia diduga dianiaya seniornya, yakni Muhammad Rusdi. Penganiayaan itu dilakukan Muhammad Rusdi dengan alasan pembinaan kedisiplinan karena Aldama masuk ke area kampus dengan tidak menggunakan helm. Saat kedapatan tidak menggunakan helm, Aldama pun langsung dipanggil oleh seniornya dan diarahkan untuk masuk ke dalam kamar Bravo 6 dengan maksud untuk menghadap. Sesampainya di dalam ruangan, korban langsung diperintahkan melakukan sikap taubat. Kemudian, senior melakukan tindakan fisik, yakni memukul dada korban. Setelah korban dipukul, ia langsung oleng dan terjatuh. Saat itu, Rusdi dan teman-temannya panik dan berusaha memberikan pertolongan pertama. Sempat ditolong pihak poliklinik, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sayang Rakyat. Namun, pengasuh di ATKP Makassar memberitahukan Daniel, ayah korban, bahwa Aldama masuk ke rumah sakit karena terjatuh dari kamar mandi. Sesampainya di rumah sakit, pengasuh itu memeluk Daniel dan memberitahukan bahwa Aldama telah tiada. Daniel segera masuk ke dalam kamar jenazah dan menemukan kejanggalan karena ada beberapa luka memar di tubuh anaknya. Karena curiga, Daniel pun melaporkan hal tersebut ke polisi. Kejanggalan yang dirasakan semakin kuat setelah melihat hasil visum dokter terhadap tubuh anaknya. Hasil visum terbukti ada tindakan penganiayaan. Oleh sebab itu, Muhammad Rusdi menjadi tersangka pembunuhan terhadap Aldama dan dipidana penjara selama 10 tahun. Dan Menteri Perhubungan menonaktifkan Direktur ATKP Makassar Agus Susanto dan memutuskan untuk melakukan pergantian personil terhadap seluruh lini di ATKP Makassar yang terlibat pada saat kejadian. Tahap 1. Identifikasi masalah. Pelaku tindakan tidak etis Muhammad Rusdi 21 tahun dan pihak kampus. Rincian tindakan tidak etis, pembunuhan dan lalai dalam mengawasi keamanan mahasiswa. Pelanggaran etika utama, penganiayaan yang berujung kematian. Adapun alasan yang dapat menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan tersebut telah melanggar etika, yaitu landasan etika normatif, A. Teori prinsip, right and virtue. B. Bagaimana teori atau prinsip di atas menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan sudah melanggar etika? 1. Right atau prinsip hak. Rusdi sudah melakukan satu pelanggaran dengan merampas hak hidup milik Aldama dengan cara membunuh Aldama. 2. Virtue atau kebajikan. A. Rusdi yang berperilaku tidak sepantasnya seperti mahasiswa atau taruna. B. Pihak kampus yang lalai dalam mengemban tugas dengan tidak mengawasi peserta didiknya. Lalai dalam artian kurang hati-hati, lupa, dan amat kurang perhatian. 2. Landasan hukum. A. Undang-undang atau pasal. Menurut KUHP pasal 338 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Adapun menurut KUHP pasal 351 ayat 2 dan 3, yaitu jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Lalu, menurut pasal 33 ayat 1 tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
Adapun pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Bagaimana pasal di atas menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan sudah melanggar etika? Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan hak untuk hidup. Sesuai data yang ada, terdapat korban yang meninggal dunia, yakni Aldama Putra Pangkola, akibat mengalami tindak kekerasan yang berujung pada kehilangan hak untuk hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 33 ayat 1 UU 39 tentang HAM yang berisikan hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam. Tidak ada manusia yang diizinkan untuk merendahkan martabat. Pada peristiwa ini, korban mengalami tindak kekerasan, yakni dipukul di dada hingga ia meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Dalam pasal 54 UU 35 2014 yang berisi anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik. Tetapi, nyatanya pengawasan yang longgar membuat celah untuk siswa melakukan tindakan kekerasan, dan pihak kampus gagal memberikan perlindungan dan keamanan bagi para siswa. Tahap 2. Akar dan sebab. Faktor internal sosiokultur. 1. Adanya budaya kekerasan di kalangan senior dan junior. 2. Pihak kampus lalai dalam pengawasan mahasiswanya. Faktor eksternal sosiokultur. Penyalahgunaan tingkat angkatan. Dengan adanya budaya yang dinamakan senior dan junior, seharusnya kampus lebih waspada akan adanya kekerasan dengan penyalahgunaan tingkat angkatan. Tahap 3. Rekomendasi solusi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah seperti ini. Muhammad Rusdi yang merupakan senior dari Aldama sudah sepatutnya bersikap untuk ramah dan mengayomi adik tingkatnya. Dalam memberikan teguran pun lebih baik Rusdi melaporkannya kepada pihak berwajib ataupun Rusdi menegur dengan sewajarnya. Solusi ini mengatasi akar sebab tahap 2, yaitu budaya kekerasan yang terjadi di kalangan senior dan junior, dan penyalahgunaan tingkat angkatan. Adapun landasan teori yang digunakan untuk mendasarinya yaitu utilitarianisme, yaitu dengan terjalinnya sikap ramah dan mengayomi satu sama lain antar tingkatan akan menghasilkan kebaikan bersama antar para siswa di ATKP. Lalu, teori atau prinsip etika dapat menguatkan solusi yang direkomendasikan itu dengan menghindari budaya senioritas dan bersikap ramah baik kepada setiap angkatan. Contohnya, senior yang memberitahukan gambaran tentang mata kuliah atau trik-trik khusus dalam memahami karakter dosen. Nah, dengan adanya pendekatan seperti ini, baik dari semua tingkatan bisa menjalin hubungan yang baik serta menambah relasi pertemanan. Lalu, rekomendasi yang kedua yaitu berkaitan dengan pihak kampus. Pihak kampus sebaiknya membenahi dan menerapkan aturan atau SOP yang sesuai, meningkatkan pengawasan dalam rangka menjauhi serta mencegah terjadinya kekerasan di dalam kampus atau sekolah. Solusi ini mengatasi akar sebab pada tahap 2 yaitu pihak kampus yang lalai dalam pengawasan atas peserta didiknya. Landasan teori yang mendasari rekomendasi kedua ini adalah common good atau kebaikan bersama.
Dengan adanya perubahan di dalam aturan atau SOP secara tidak langsung akan membenahi baik pekerja maupun para taruna agar bersikap sewajarnya dan tidak melalaikan tugasnya. Dan tidak lupa untuk memberi sanksi bagi para pelaku yang melanggar. Jadi, bagaimana teori atau prinsip etika dapat menguatkan solusi yang direkomendasikan? Dengan adanya perubahan SOP dan penguatan pengawasan, hal ini akan berdampak untuk kebaikan bersama. Semua pihak akan turut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai pembenahan peraturan yang maksimal. Tenaga pendidik akan lebih peduli dan bertanggung jawab dalam mengemban kewajibannya, dan siswa dapat menjalin hubungan yang baik antar tingkatan, dan budaya kekerasan akan hilang seiring dengan SOP dan pengawasan yang dijalankan dengan baik.